Siapa yang tak kenal dengan sagu? Ya, bahan masakan ini banyak dijumpai di Kabupaten Kepulauan Meranti yang memang daerah ini penghasil terbesar sagu di Provinsi Riau. Sagu bisa dijadikan berbagai makanan baik berat atau ringan sebagai camilan. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk masak bersama berbagai aneka makanan yang berasal dari sagu. Sebelum kita memulai memasak, percobaan memasak mie sagu, di sini saya tunjuk dulu ya, ada beberapa bahan untuk olahannya. Kebetulan ini ada cabai udah kita campurkan dengan bawang merah sama bawang putih. Terus ini ada ebi. Kalau ibu suka boleh ditambah dengan udang basah. Jadi setelah itu ada lagi campurannya kalau ibu mau itu daun bawang. Irisan dari daun bawang, campurkan lagi dengan daun kucai, juga mentimun. Oke ibu. Terakhir ada taburan ikan terinya nanti. Jadi oke, kita coba dulu cara menumis mie sagu. Terutama ebi kita masukkan dulu untuk pengharum. Jadi kita tumis dulu ebi. Ya. Dibiar dulu ya ibu ya, biar aromanya sudah mulai mengharum. Baru kita masukkan cabai yang telah kita campur dengan bawang merah juga bawang putih. Ini sesuai dengan selera ibu ya. Mau pedas apa enggak tergantung selera ibu masing-masing. Ini saya tambah udang basahnya ibu-ibu ya. Campur irisan daun bawang ya ibu-ibu. Ini garam. Penyedap rasa juga ya. Sedikit aja karena udah banyak campuran. Ada ebi juga ada udang basahnya. Terus kita campur gula sedikit. Di sini kita memakai air ya ibu-ibu. Air ini untuk melembutkan mie sagunya. Jadi sesuai selera juga, mau minyak agak basah ataupun kering. Jadi kita bisa menargetkan air putihnya. Jangan takut ibu-ibu kalau memasukkan air putih, mie-nya tidak akan berubah. Jadi kalaupun udah dingin, mie-nya tetap lembut. Oke, pas rasanya. Kita masuk mie sagunya. Oke. Togenya terakhir aja ibu, biar ada kriuk-kriuknya. Keringnya saya bu. Oke, terus ini daun kucainya ibu. Oke. Oke. Angkut samping. Piring. Ini proses mie sagunya sudah selesai kita masak. Wangi. Ini udah hampir jadi ya ibu ya. Terakhir kita taburkan
Di sini ikan terinya. Ya. Ikan teri. Terus lagi dengan daun kucainya. Dan kucai ini juga untuk perangsang rasa masakannya nih Bu. Jadi enak. Ciri khas. Oke. Goreng sama timun. Terakhir kita masukkan timun ya Ibu. Lebih harumnya lagi kalau Ibu mau makan untuk keluarga, timunnya dirajang aja agak kecil-kecil. Ini hasil kita dari sagu yang diolah menjadi mie sagu. Sagu goreng. Selanjutnya kita mau bikin masakan yang turun dari sagu berikutnya, yaitu kita akan membuat nagosa tom yum. Nagosa itu nasi goba sagu. Ini goba yang sudah dari tepung sagu diayak, kemudian kita gongseng. Digoba, Masih berkutit dengan bahan makanan sagu dan masih juga ditemani dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Rinarni, yang didampingi dengan juru masak kita, Asnida. Ada bawang putih, kemudian ada bumbu tom yum, kemudian kita kasih udang basah. Di menu masakan kedua ini, kita akan membuat nasi sagu goreng. Kemudian Tidak perlu menunggu ada lama, juga langsung aja kita lihat prosesnya. bakso dan sosis. Kita coba. Selain itu kita punya bumbu, ada bawang bombay yang sudah diiris dan potongan daun bawang. Iya. Goba ini biasanya dimakan untuk hidangan sarapan pagi atau juga bisa pada saat sore hari juga bisa. Oke, karena bawangnya sudah tercium agak wangi, harum, kita masukkan cabai yang sudah di blender dengan bawang. Bawang merah, bawang putih. Oke, setelah itu kita masukkan juga serai, karena tom yum itu identik pakai serai dan daun jeruk. Kita masukkan juga bumbu tom yumnya. Lanjut, kita masukkan garam sedikit saja karena sebelumnya itu bumbu tom yumnya sudah agak terasa asin. Oke. Sedikit garam. Kemudian gula, dan sedikit penyedap rasa. Selanjutnya kita masukkan udang yang sudah dikupas. Kemudian irisan sosis dan bakso.
Dan sedikit cabai rawit utuh tapi sudah digeprek sehingga bijinya nggak ikut. Tambahkan sedikit air. Tambahkan sedikit gula karena rasanya agak asam. Oh, lupa ya tadi sotongnya. Ada sotong kita masukkan juga. Sotong atau cumi ya, Bu? Cumi. Setelah itu kita masukkan gobak sagunya. Dikit-dikit aja. Ini sudah masak. Udah jadi. Sudah jadi. Nagosanya udah jadi, Bu. Nagosanya sudah jadi. Jadi dong. Gobak ini sangat bagus untuk ibu hamil karena kadar gulanya rendah. Ya, selain itu, Bu, Untuk gizi juga bagus. Jadi untuk ibu hamil sangat cocok kalau nagosa ini selingan untuk makan pengganti makan siang. pencegah stunting ya, Bu ya. Nah, terutama untuk pencegahan stunting. Oke. Wis, Nah, gak usah. wis penuh. Nah, Bu. Wis. Oke. Ya. Biar lebih ini ya Ibu ya, kita taburi suwir ayamnya. Ini memang yang namanya tom yum untuk gizinya udah tercampur semua. Proteinnya juga luar biasa nih untuk campurannya di sini Ibu. Bawang goreng, Kemarin tadi mana? Nah, Bu. ini nagosa kita udah jadi. Nagosa Jadi, tom yum, Ibu. Ini nagosa tom yum. Jadi untuk campuran seafoodnya banyak ya Ibu ya. Untuk menambah gizi, di sini ada cumi, udang basah, suwir ayam, udah lengkap semua. Oke, selanjutnya tadi kita sudah masak mie sagu, goreng, kemudian ada nagosa tom yum sudah juga. Turunan selanjutnya dari sagu kita akan bikin lempeng sagu. Bahan-bahannya Di segmen ketiga, ada gobak kita sagu, akan membuat lempeng kemudian sagu. ada kelapa yang Bahan matang utama muda, yang digunakan adalah kemudian sagu lagi dan ada ditambah dengan santan. berbagai jenis bahan tambahan lainnya seperti kelapa.
1 mangkok gobak, kita bikin 1,5 mangkok kelapa. Kita masukkan sebetulnya. Ini kelapanya, cuma tadi. Oke, garam. Sini. Karena gobaknya tadi udah agak kering, kita tambahkan sedikit air panas. Ini adonan yang sudah kita campur, sudah siap. Sekarang kita masukkan, kita panaskan teflon. Biasanya kami pakai kuali, karena untuk efisien kita pakai teflon. Rasanya agak beda. Kita masukkan. Oke. Setelah itu kita ratakan. Kita tutup. Oke. Kita tutup. Sebentar. Setelah ditutup ini kita tunggu sekitar 5 menit. Kemudian nanti akan kita balik supaya atas bawahnya masak. Kita balik. Tutup lagi. Proses memasak ini sekitar 10 menit selesai 1 porsi. Oke, ini setelah kita balik. Yes. Koki-koki. Chef asli. 1 porsi. Kita bikin 1 lagi ya. Jangan ditekan, Mak. Jangan terlalu padat. Iya. Oke. Bikin porsi yang kedua, ini kita ratakan, tetapi jangan ditekan. Cukup diratakan saja. Kalau ditekan, dia akan teksturnya agak keras, agak padat. Kaku lah ya. Iya. Cukup dirapikan kelilingnya supaya cantik. Oke, kemudian kita tutup lagi. Tunggu sekitar 5 menit baru dibalik. Longgar dan tidak lengket berarti sudah masak. Ini agak itu tak apa-apa. Oke, agak putih. Tak apa-apa. Nak di Itu tak pemalu? tak apa-apa. Dah masak. Oke, dah masak. Sip. Oke, dah 2. Oke. Mana mbaknya? Nih, Oke, dilanjut. terus penyajian. Temping sagu ini biasanya kita makan dengan dicocol sambal. Kita siapkan ikan teri. Kalau di Meranti ini namanya ikan bilis. Ikan bilis. Kemudian kita siram saus cabenya.
3 jenis makanan dari bahan sagu sudah selesai dibuat. Dan sekarang waktunya mencicipi serta meminta sedikit ulasan tentang potensi sagu. Yang satu agak sedikit garing, yang satu agak sedikit lembab. Oke Pak Kades, ini hasil dari kita ibu-ibu PKK yang tadi demo masaknya, yang khusus dari sagu. Jadi seperti yang Bapak lihat, ini hasilnya. Kalau lebih mantap lagi, Bapak langsung yang coba mencicipi bersama Ibu Ismiatun. Tapi nampaknya dari tampilannya memang enak kayaknya. Tampilan, Memang jos kayaknya gitu kan, jos. Jangan Jadi, lihat dari tampilan, pantasan Pak. kita juara nih kalau lomba sagu pasti kita Iya, juara. kemarin kami juara, betul. Tangan Ini. dong. Nah, ya Bu, dicicipi. Silakan Pak. Ya Bu. Ini Bu. Enak Pak. Jos. tenang. Tapi ini tetap akan kita pertahankan. Kuliner sagu kita ini akan tetap kita promosikan sampai ke tingkat nasional. Nah, ya Bu ya. Nah, ini namanya lempeng sagu. Ini lempeng sagu ini jarang-jarang ada di kabupaten lain. Yang adanya cuma di Meranti. Lempeng sagu. Ini mari kita coba ya. Nengok bentuknya memang dah enak. Gimana rasanya Pak? Enak Bu. Bu, gimana rasanya Bu? Berarti Enak tidak sekali, kecewa. iya. Ini hasil dari kita ibu-ibu PKK Pak. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini nih semua, ya Bapak lebih mensupport kami dari penggerak PKK untuk mengeksposkan semua ya keahliannya masing-masing. Setuju Pak ya? Setuju. Jadi saya minta nanti kepada pelaku-pelaku usaha, penggiat sagu, gitu kan, ibu-ibu PKK, teruslah kita berinovasi, enak menciptakan menu-menu unggulan kita, resep-resep yang terbaru, gitu. Sehingganya sagu ke depan ini menjadi familiar di kita, nah sehingganya dikenal di mancanegara. Semua dari penggerak tim PKK kecamatan maupun desa itu saya gerakkan untuk mempromosi terutama masalah sagu. Ya untuk pengolahan ya yang kami yang berada di sini udah paham cara pengolahan. Cuma kita upayakan keluar gimana cara pengolahan yang benar. Ya kalau salah pengolahan yang namanya sagu pasti hasilnya kurang memuaskan. Jadi di sini saya menghimbau juga kepada tim penggerak PKK kami semuanya baik desa, kecamatan maupun kabupaten, ayo kita gerak. Harus kita promosikan produk inti kita sagu keluar. Nah kita selaku Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Ibu PKK Kabupaten, kita akan terus mempromosikan, terus akan menggaung-gaungkan produk-produk kita ini. Nah yang mana kita pada tahun 2016 kita sudah mendapat rekor muri. Itu kita sudah ada turunan sagu kita sebanyak 369 turunan. Nah untuk itu
mari kita selalu mempromosikan hasil-hasil kuliner kita ini, terutama sagu gitu.